Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Nur Fazria dengan NIM 20240510007. Di sini saya akan mempresentasikan buku dari Profesor Dr. Yeremias T. Keban, SU, MURP yang berjudul 6 Dimensi Strategis Administrasi Publik. Di sini yang saya ambil adalah dimensi kinerja. Nah, di halaman pertama ini ada pendahuluan yang berisi tentang di dalam era otonomi, daerah Indonesia saat ini telah ditekankan pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintahan daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, ada batasan dan ruang lingkup. Nah, secara eksternal, akuntabilitas merupakan tanggung jawab terhadap sumber daya yang diberikan, seperti akuntabilitas fiskal, akuntabilitas legal, akuntabilitas program, akuntabilitas progres, dan akuntabilitas outcome. Sedangkan secara internal, akuntabilitas berkenaan dengan pedoman etika, profesional, dan praktek dalam menjalankan tanggung jawab yang diserahkan, yang mengatur perilaku individu administrator menurut standar dan idealnya suatu profesi. Lalu, yang pertama ada batasan kinerja. Nah, istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai penampilan, unjuk kerja, atau prestasi. Dalam praktek pengukuran kinerja dikembangkan secara ekstensif, intensif, dan eksternal. Mungkin paradigma yang dianut di sini adalah paradigma birokrasi klasik yang lebih menekankan cara, perilaku, karakteristik yang ideal. Nah, lalu yang kedua ada penilaian kinerja. Batasan ini lebih menekankan evaluasi, kemajuan, atau kegagalan dari seorang pegawai, bahwa sistem penilaian kinerja yang baik akan sangat bermanfaat untuk berbagai kepentingan, seperti mendorong peningkatan prestasi kerja, bahan pengambilan keputusan dalam pemberian imbalan, kepentingan mutasi pegawai, penyusunan program pendidikan, dan pelatihan pembantu pegawai dalam menentukan rencana karirnya. Lalu yang C, di sini ada paradigma penilaian kinerja. Dalam kenyataan, banyak pihak yang takut dan segan terhadap evaluasi kinerja. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya tradisi bahwa hasil evaluasi memberikan justifikasi tentang siapa yang harus diberi sanksi dan yang harus diberi insentif. Nah, secara teoritis terdapat dua paradigma yang populer. Salah satunya yaitu paradigma manajemen publik baru. Lalu yang D ada faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja. Untuk melakukan kajian secara lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja di Indonesia, maka perlu melihat beberapa faktor penting sebagai berikut. Yang pertama ada kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk melakukan penilaian secara benar dan tepat. Merupakan faktor itu penting. Lalu yang kedua ada manajemen sumber budaya manusia yang berlaku memiliki fungsi dan proses yang sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja. Lalu yang ketiga ada kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen suatu organisasi dengan tujuan penilaian kinerja. Lalu yang keempat ada komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik terhadap pentingnya suatu penilaian kinerja. Lalu yang E ada penilaian kinerja program. Kriteria ekonomi efisien dan efektivitas kini telah dikembangkan pula suatu parameter yang sangat populer yang mencoba mengukur cara memberikan barang dan jasa kepada masyarakat atau yang dikenal dengan kriteria kualitas pelayanan. Dari ketiga perspektif di atas, perspektif efisien seringkali dinilai sebagai misguided karena perhatian lebih diberikan kepada cara yang digunakan, sedangkan tujuan akhir itu sendiri kurang diperhatikan oleh pencapaiannya. Lalu yang F ada penilaian kinerja individu. Mengidentifikasikan beberapa pendekatan penting dalam penilaian kinerja individu, yaitu pendekatan komparatif, pendekatan atribut, perilaku, hasil, dan pendekatan kualitas. Lalu yang G ada penilaian kinerja organisasi, yaitu suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagai ditetapkan dalam visinya tercapai. Nah, di sini ada sebagaimana yang dikatakan oleh John, yaitu menyangkut sebuah kondisi yang diperlukan organisasi untuk tetap bertahan hidup, atau yang dikenal dengan istilah survival. Ada beberapa itu penting, yaitu yang pertama ada kesesuaian strategis, kedua ada kemampuan dan independensi dalam memberikan penilaian, yang ketiga ada kontrol terhadap kualitas pengukuran kinerja, yang keempat ada penerimaan pendapat alat ukur, lalu yang kelima ada kejelasan tentang apa yang diharapkan dari pegawai. Nah, ada contoh nyata yaitu yang terkait dengan dimensi kinerja kebijakan aktual di Indonesia, yaitu contohnya adanya PIP, yaitu Program Indonesia Pintar. PIP ini memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Program ini juga bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan meminimalkan kesenjangan pendidikan di masyarakat Indonesia. Bisa juga disebut dengan dimensi keadilan.
Di sini ada review penutup, keenam dimensi strategis administrasi publik yang telah diidentifikasikan patut mendapat perhatian khusus. Nah, akuntabilitas kinerja yang menunjukkan bahwa administrasi publik tidak akan bertahan hidup kalau ia tidak memiliki mekanisme adaptasi terhadap lingkungannya. Semua paradigma dalam setiap dimensi strategis yang diuraikan secara singkat dalam buku ini menggambarkan bahwa telah terjadi scientific revolution dalam disiplin administrasi publik, sekaligus menunjukkan bahwa para ahli terus mencari jalan untuk mengoreksi kekurangan administrasi publik di masa lalu dan berupaya mencari alternatif baru untuk meningkatkan kemampuan administrasi publik. Dengan kata lain, administrasi publik terus berkembang menjadi suatu normal scene. Nah, di sini ada ulasan pribadi. Yang A, apakah konsep dalam dimensi tersebut mudah dipahami? Lah, untuk dimensi yang saya ambil tadi, konsep dimensi kinerja itu sangat mudah dipahami karena di buku itu sudah tertera jelas dengan semua pembahasan. Lalu ada pula saran dan solusi untuk beberapa masalah otonomi yang ada di Indonesia. Lalu yang B, apa kelebihan dan kelemahan dari pembahasan buku ini? Nah, kelebihan buku ini itu adalah isi pembahasan yang mendalam dan terstruktur untuk memahami administrasi publik, terutama dalam konteks Indonesia. Namun, untuk kelemahan buku ini sendiri yaitu hanya untuk pembaca yang ingin memahami administrasi publik dalam perspektif global atau dengan pendekatan lebih spesifik mendunia. Nah, buku ini mungkin perlu melengkapi dengan bacaan lain yang lebih terkini. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ada pantun, yaitu dikasih tugas sama Pak Husni, dikasih jajan kue lapis. Akan saya tutup presentasi ini karena waktunya sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.